Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agisa Fitri. Saya William Sambeta. Baik, kita akan menampilkan hasil tugas proyek kita, yaitu analisis perusahaan Reliance Industries Limited di negara India. Baik, seperti ini adalah bentuknya. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut lagi, kami akan menampilkan dengan slide PPT. Mungkin itu aja, selamat menyaksikan. Halo semua, perkenalkan nama saya William. Sebelum kita masuk materi lebih dalam lagi, di sini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami memilih negara India untuk proyek analisis pasar global kami kali ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, India itu adalah negara besar di Asia Selatan yang sekarang jadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Wow banget kan? Nah, selain itu, India juga dikenal sebagai negara demokrasi terbesar dan punya ekonomi yang tumbuh super cepat. Wow banget. Nah, India juga termasuk dalam kelompok negara penting, bagian dari G20 dan BRICS. Jadi pengaruh di dunia itu udah gak main-main lagi. Negara ini juga kuat banget di berbagai bidang seperti bidang teknologi informasi, industri energi, sampai manufaktur. Makanya India sering disebut sebagai negara raksasa ekonomi baru di Asia. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam sejarah India. Kalau kita ngomongin sejarah India itu, aduh panjang banget teman-teman. Nah, awalnya India itu punya salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban lembah Sungai Indus. Itu sekitar tahun 3300 sebelum Masehi. Setelah itulah baru muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Maurya di masa Raja Asoka dan kerajaan Gupta yang dikenal sebagai masa keemasan India. Karena itu banyak kemajuan ilmu, pengetahuan, dan seni di India pas itu. Nah, masuk ke abad pertengahan datanglah pengaruh Islam lewat Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal. Dari sinilah baru lahir bangunan ikonik yang kita kenal sebagai bangunan Taj Mahal. Nah, sekarang kita masuk dalam masa koloni saat Inggris mulai datang ke India. Nah, Inggris mulai datang ke India itu lewat British East India Company, dan akhirnya India langsung dijajah oleh Inggris di bawah British Raj sejak tahun 1858. Tapi perjuangan rakyat India itu luar biasa banget, dipimpin oleh Mahatma Gandhi dengan cara tanpa kekerasan. Akhirnya India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 dan menjadi negara republik 1950. Titik balik besar terjadi pada tahun 1991. Titik balik negara India itu, titik balik besarnya itu terjadi pada tahun 1991 waktu India melakukan reformasi ekonomi besar-besaran. Nah, dari situ ekonomi India itu tumbuh pesat banget dan jadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia sampai sekarang ini. Sebelum kita membahas perusahaannya, kita harus memahami dulu panggung utamanya, mengapa India. Nah, India ini adalah pasar global yang sangat penting dan strategis karena beberapa alasan utamanya, yaitu yang pertama, populasi raksasa yang lebih dari 1,4 miliar orang. Ini menciptakan pasar konsumen yang sangat luar biasa besarnya. Yang kedua, pertumbuhan kelas menengah yang pesat, yang berarti daya beli masyarakat terus meningkat. Dan yang ketiga, ada faktor yang paling krusial belakangan ini, yaitu revolusi digital. Dalam satu dekade terakhir, penetrasi internet di India melonjak drastis, dan salah satu pemicu utama transformasi digital ini terkait langsung dengan perusahaan yang akan kita bahas selanjutnya. Pembahasan selanjutnya ini ialah perusahaan raksasanya, yaitu Reliance Industries Limited atau bisa disingkat dengan kata RIL. Nah, RIL ini adalah konglomerat multinasional terbesar di India yang berbasis di Mumbai. Perusahaan ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian negara tersebut. Mereka menjadi aktor kunci perusahaan di India saat meluncurkan Jio Platform.
pada tahun 2016. Melalui Jio, Reel ini mengubah total landscape digital di India dengan menyediakan data internet berbiaya yang sangat terjangkau. Langkah strategis ini tidak hanya menjadikan Jio operator seluler terbesar, tetapi juga sukses menarik investasi asing miliaran dolar dari raksasa teknologi global seperti Google atau Facebook. Pembahasan selanjutnya ialah bidang usaha pada perusahaan di pasar global. Nah, sebagai konglomerat, bisnis Reel ini sangat terdiversifikasi dan ada 4 bidang utama yang relevan dengan strategi global mereka. Yang pertama ada oil to semi-cycle. Ini adalah bisnis inti dan terbesar mereka yang mencakup pada minyak, gas, dan petrokimia. Mereka mengoperasikan kilang Jamnagar, kilang minyak terbesar di dunia. Strategi global utama di sini adalah ekspor ke puluhan negara. Yang kedua ada retail. Nah, melalui Reliance Retail ini, mereka adalah jaringan terbesar di India. Lisensi atau globalnya adalah membawa merek internasional ke India melalui perjanjian lisensi atau usaha patungan atau joint venture. Contohnya, mereka yang memegang lisensi 7-Eleven dan Mars dan Spencer di sana. Yang dibahas tadi, kesuksesan Jio ini menarik investasi asing langsung masuk dari Google dan Meta. Ini adalah strategi pendanaan global yang sangat berhasil. Yang keempat ada energi baru. Ini adalah fokus terbaru mereka pada Reel yang berkomitmen investasi besar-besaran pada energi terbarukan sebagai solar dan hidrogen. Mengapa? Ini adalah strategi adaptasi mereka untuk menjawab tantangan dan hambatan di pasar global. Nah, jadi kelompok kami kan memilih perusahaan dari negara India itu adalah namanya Reliance Industries Limited. Jadi, Reliance Industries Limited ini awalnya didirikan oleh Dhirubhai Ambani pada tahun 1960-an. Pada waktu itu bisnisnya masih sederhana banget, cuma jual beli komoditas kayak rempah-rempah, benang, polyester. Baru pada tahun 1970-an, Reliance bikin produk tekstil sendiri dengan merek yang cukup terkenal yaitu Vimal di negara India. Nah, titik balik besar Reliance itu terjadi pada waktu mereka nerapin strategi integrasi mundur. Maksudnya gini, kalau awalnya mereka cuma bikin kain, lama-lama mereka juga mulai bikin bahan baku itu sendiri. Terus bahkan mereka ngolah minyak mentah buat dijadiin bahan petrokimia. Dari situlah berdiri kilang minyak besar banget di Jamnagar pada tahun 1990-an. Nah, itu jadi salah satu terbesar di dunia, bahkan di India. Nah, tadi kan nama pendiri Reliance Industries Limited ini namanya Dhirubhai Ambani. Nah, Dhirubhai Ambani meninggal dan perusahaannya dilanjutkan oleh anaknya sendiri yaitu namanya Mukesh Ambani. Di bawah kepemimpinannya, Reliance ini semakin berkembang besar di India. Mereka mulai masuk ke bisnis retail lewat Reliance Retail dan telekomunikasi lewat Jio. Nah, Jio ini meluncur pada tahun 2016 dan jadi game changer besar banget di India karena masyarakat bisa akses internet dengan harga yang lebih murah dan lebih cepat, dan ini benar-benar mengubah dunia digital di negara India. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui sejarah singkat dari Reliance Industries Limited. Sekarang kita masuk ke visi misinya. Kalau visinya sendiri, Reliance pengen jadi pemimpin global di setiap bidang mereka geluti dengan fokus ke inovasi, pertumbuhan berkelanjutan, dan menciptakan nilai buat semua orang. Dan mereka juga punya slogan yang keren banget yaitu Grow It's Life, atau artinya pertumbuhan adalah kehidupan. Bahkan untuk misi Reliance sendiri adalah terus memberikan nilai tambah buat pelanggan dan negara, dan menjadi perusahaan kelas dunia yang aman, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan juga mendorong transformasi digital serta ekonomi India. Reliance
Industry Limited tidak bergantung pada satu cara saja, tetapi mereka memiliki strategi ganda yang sangat kompleks untuk berekspansi Yang pertama ada strategi ekspor. Nah, Ril ini merupakan salah satu eksportir terbesar di India. Contoh utamanya mereka mengekspor produk olahan minyak seperti bensin dan petrokimia. Dari kilang Jamnagar mereka ke puluhan negara seluruh dunia. Lalu yang kedua ada PDI, investasi asing langsung. Strategi ini diterapkan real dalam dua arah, yang pertama arah keluar dan yang kedua arah masuk. Nah, arah keluar ini outbound. PDI real berinvestasi dan menguasai aset di luar negeri, contohnya akuisisi Hotel Mandarin Oriental di New York dan pembelian toko dalam Hamley dari Inggris. Nah, yang kedua tadi arah masuknya inbound. PDI real sukses menarik investasi dari raksasa global ke India, contohnya Google dan Facebook menanamkan modal miliaran dolar ke dalam platform digital mereka, Jio Platform. Yang ketiga ada usaha patungan, joint venture atau lisensi. Nah, strategi ini itu sangat penting bagi mereka karena divisi retail mereka yang mengelola atau yang membawa merek globalnya ke pasar India. Contoh joint venture membentuk usaha patungan dengan BP untuk mengelola jaringan SPBU. Nah, kalau contoh yang lisensi, mereka memegang hak lisensi eksklusif untuk membawa dan mengoperasikan merek seperti 7-Eleven dan Marks dan Spencer di India. Nah, sekarang kita masuk ke hambatannya teman-teman. Nah, meskipun Reliance sekarang udah jadi perusahaan yang besar banget dan punya bisnis di mana-mana, tapi perjalanan mereka di pasar global tuh nggak selalu mulus ya teman-teman. Ada beberapa hambatan besar yang mereka hadapi. Untuk yang pertama adalah fluktuasi harga komoditas, terutama harga minyak mentah, karena sebagian besar bisnis Reliance masih bergantung pada minyak dan petrokimia. Jadi kalau misalnya harga minyak dunia turun, ya mereka juga turun, mereka naik, entah karena perang, resesi atau kebijakan negara OPEC, otomatis pendapat mereka juga ikut goyang. Selanjutnya yang kedua adalah Reliance juga menghadapi tekanan transisi energi atau biasa disebut tantangan ESG atau Environmental, Social and Governance. Nah, sekarang dunia lagi gencar banget menuju energi bersih, sementara Reliance masih kuat sektor energi fosil. Jadi banyak investor global dan aktivis lingkungan yang menekan mereka supaya mereka mulai mengurangi emisi karbon dan lebih ramah lingkungan. Lalu untuk yang ketiga, tentu aja ada persaingan global yang super ketat. Di sektor energi, mereka harus bersaing langsung sama raksasa dunia kayak Saudi Aramco, itu perusahaan Arab Saudi Arabia, dan ExxonMobil. Sedangkan di sektor retail digital India, mereka harus berhadapan sama pemain besar seperti Amazon, Walmart, dan Adani Group. Yang Adani Group ini adalah perusahaan besar juga di India. Nah, untuk yang terakhir adalah hambatan yang gak kalah ribet, adalah aturan dan regulasi asing. Waktu Reliance ekspansi ke luar negeri, apalagi ke wilayah Eropa ataupun Amerika, mereka harus patuh sama berbagai aturan ketat soal lingkungan dan perdagangan, dan ketenaga kerjaan yang kadang berbeda-beda di tiap negara. Lalu, bagaimana Ril mengatasi hambatan-hambatan ini secara strategis? Jawabannya sangat pas dengan 4 bidang usaha tadi. Untuk mengatasi volatilitas harga minyak, solusi mereka adalah diversifikasi. Ini alasan mereka membangun bisnis retail dan digital atau Jio secara masif. Ketika pendapatan dari sektor minyak mereka sedang turun, keuntungan stabil dari sektor retail dan digital dapat menopang kinerja perusahaan. Untuk menjawab tekanan transisi energi atau ESG, solusinya adalah inisiatif mereka tidak defensif, melainkan proaktif, berinvestasi miliaran dolar untuk membangun pabrik panel surya dan juga hidrogen hijau. Ini adalah cara mereka beradaptasi dengan tuntutan
pasar global sekaligus menciptakan peluang bisnis yang baru. Yang untuk menghadapi persaingan ketat, solusinya adalah menggunakan skala ekonomi. Contohnya yang terbaik adalah Jio. Mereka menerapkan strategi harga yang sangat agresif di awal untuk mendapatkan ratusan juta pelanggan dalam singkat sebuah langkah untuk mendominasi pada pasar. Nah, kalau bicara soal dampak itu terbagi atas dua, yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Kalau kita lihat secara keseluruhan, bisnis internasional Reliance ini punya banyak dampak positif yang besar banget. Bukan cuma buat perusahaannya, tapi buat negara India itu sendiri. Kalau untuk yang pertama, Reliance itu sebagai penyumbang devisa besar banget buat negara India, karena mereka termasuk eksportir utama produk minyak dan petrokimia. Devisa ini penting banget buat menjaga stabilitas ekonomi negara. Untuk yang kedua, kesuksesan Jio untuk keberhasilan menarik investor miliar asing dolar, contohnya dari Google, Facebook. Nah, ini jadi kayak bikin kepercayaan investor global meningkat banget di India, karena kalau kita lihat pasar digital memang berpotensial banget. Yang ketiga adalah lewat kerjasama dengan banyak perusahaan global. Reliance juga membawa transfer teknologi dan standar manajemen kelas dunia ke India. Jadi bukan cuma uang yang masuk, tapi juga pengetahuan dan pengalaman bisnis modern. Dan terakhir yang keempat adalah dalam negeri. Jio berhasil memicu revolusi digital. Bayangin aja, berkat Jio ratusan juta orang India sekarang bisa mengakses internet dengan cepat dan murah, yang akhirnya ikut mendorong pertumbuhan ekonomi digital di negara mereka. Tapi di sisi lain tentu ada aja juga dampak negatifnya. Untuk yang pertama, karena Reliance masih kuat di bisnis minyak dan kimia, otomatis dampak lingkungannya besar banget, mulai dari emisi karbon sampai polusi udara. Untuk yang kedua, karena skala bisnis mereka besar banget, terutama di retail dan telekomunikasi, muncul kekhawatiran bahwa soal monopoli. Jadi banyak takut kalau misalnya dominasi Reliance ini bisa mematikan persaingan dan menyulitkan usaha kecil atau UKM di India buat berkembang. Nah, yang terakhir adalah aktivitas ekspor minyak mereka juga secara nggak langsung masih mendukung ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil. Pada sekarang, tren global mulai beralih ke energi terbarukan yang kayak mobil listrik mungkin salah satunya. Baik, di sini adalah pemaparan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu kami mengambil melalui pendekatan analisis SWOT-nya. Berhubung di PPT panjang banget, di sini saya akan rangkum untuk demi memudahkan teman-teman semua dapat mengerti pendekatan analisis SWOT-nya. Yang pertama, melalui kekuatan atau strength. Reliance punya bisnis yang super beragam, mulai dari energi, retail sampai digital. Jadi risikonya kecil banget jika salah satu sektor mereka turun. Mereka juga pemimpin pasar di India lewat Jio dan Reliance Retail. Dan mereka punya kilang minyak tercanggih di dunia dan dipimpin sama Mukesh Ambani yang orangnya visioner banget. Yang kedua adalah kelemahan atau weaknesses. Nah, mereka itu masih bergantung sama bisnis minyak yang keuntungannya bisa naik turun karena harga global. Reliance juga pernah punya utang besar buat ekspansi karena perusahaannya gede banget, manajemennya juga kompleks. Nah, yang ketiga adalah peluang atau opportunities. Nah, peluang besar ada di pertumbuhan digital India lewat Geomart atau 5G, juga di energi hijau seperti solar dan hidrogen. Selain itu, pasar retail India masih luas banget buat dikembangin. Yang terakhir adalah ancaman atau threats. Ancaman datang dari fluktuasi harga minyak dan persaingan ketat sama Amazon dan Adani Group. Adalah ancaman atau threats. Ancaman datang dari fluktuasi harga minyak, persaingan ketat sama Amazon dan Adani Group, serta aturan tekanan global dan sosial lingkungan dan monopoli. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih.